Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memuji Tuhan 304. Rohku tenang karena Tuhan besertaku. 304 dari KPPK. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena Ia bimbingku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu gelap pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada. Ombak dahsyat sekejap tenanglah. Rohku tenang, waktu cepat lewat. Satu saat ku kan bersamanya. Takut gentar, semuanya kan lenyap. Deritaku akan ku lupakan. Rohku tenang, ya hapus air mata. Tinggal serta Tuhan selamanya. Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Kita baca secara serentak ayat-ayat ini. 3, 2, 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah tidur. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah pencipta dan penyelamat kami. Kami datang menyerahkan persekutuan kami di siang hari ini. Kiranya Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami, melayakkan kami datang ke tahta-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu dan nanti memimpin kami dalam doa. Demikianlah
semua doa kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya sudah kirim kembali yaitu pengetahuan dasar Alkitab. Kita sudah belajar sampai bab 17 dari 20 bab. Nah, bab 17 kalau kita simak di halaman 160 ya, adalah dengan judul bersaksi untuk Kristus. Nah, kata saksi itu di dalam Perjanjian Baru itu diterjemahkan dari kata martir. Martir. Di gereja kita sering mendengarkan kata marturia. Nah, di gereja ada 3 pelayanan yang utama. Diakonia. Diakonia itu membantu orang yang tidak mampu secara fisik. Yang kedua seperti sekarang itu pelayanan koinonia, persekutuan ya, persatuan di dalam firman Tuhan, pujian dan doa. Kemudian yang berikutnya itu marturia. Marturia itu lebih banyak keluar dari gereja bersaksi. Nah, teks yang tadi kita baca adalah satu dari begitu banyak teks dari perintah di Alkitab supaya kita bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu memberitakan kabar baik. Ya, kalau kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, kabar baik itu sudah disampaikan di Yesaya 52 ayat 7 ya. Betapa indahnya kelihatan, kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata yang tidak diterjemahkan, kaki ya. Betapa cantiknya kaki dari puncak bukit-bukit ya, kedatangan pembawa berita, pembawa kabar baik yang mengabarkan berita damai, berita baik yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Kalau kita di sini lihat ada kata berita, berita damai, kabar baik, berita selamat. Nah, ini sebenarnya Injil ataupun kabar baik dalam konteks di dunia internasional adalah orang yang diutus oleh raja ya ke satu daerah memberitahu bahwa dia sudah menang perang. Sehingga kabar baik yang dimaksud di sini itu adalah Yesus sudah menang. Menang atas apa? Atas kematian. Karena orang Israel itu berharap Yesus bisa mengusir penjajah Roma. Supaya mereka tidak lagi dijajah oleh orang-orang Roma. Itu yang mereka harapkan. Makanya waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka membentangkan pakaian. Kemudian Yesus naik di keledai yang tidak pernah ditunggangi bersama induknya. Mereka berteriak, Hosana, selamatkan kami. Tetapi waktu Yesus ya sudah ditangkap, diadili, dan disalibkan, mereka malah bagaimana? Mengejek Yesus. Banyak orang yang melihat salib Yesus, mereka mengejek. Kalau engkau itu adalah raja orang Israel, turun dari situ, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Jadi penyamun juga mengejek Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 28, yang dikenal dengan istilah amanat agung ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya langsung membacakannya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi di sini ada kata segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, segala bangsa muridku, dan baptislah mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua ya, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku ya menyertai kamu senantiasa sampai kepada di sini segala zaman. Ya, zaman abad 1, abad 2, sekarang abad 21 ya, Allah akan menyertai setiap orang yang mau ya pergi mengabarkan Injil. Nah, Injil tadi saya katakan adalah kabar baik bahwa raja kita sudah menang atas maut. Yesus bukan mau mengalahkan Roma, karena Roma itu hanya menjajah Israel dalam waktu tertentu. Bangsa-bangsa yang lain kemungkinan tidak dijajah oleh Roma waktu itu, seperti ya orang di Tiongkok. Tapi musuh dari semua manusia adalah maut, kematian. Itu yang perlu dikalahkan Yesus. Makanya ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia berkata, segala kuasa
sudah diberikan kepadaku. Ya, sebelum dia bangkit, kuasa maut itu ya belum dia kalahkan. Makanya dia tidak mengucapkan kalimat ini. Nah, kalimat ini bukan hanya diucapkan sekarang, tapi didelegasikan kepada orang-orang percaya. Karena itu, kalau kita lihat ada kata karena itu artinya kita kalau membaca Alkitab harus memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ada frasa karena itu. Nah, pergilah perintah pertama. Perintah kedua, jadikanlah segala bangsa, segala suku. Ya, suku di sini adalah bahasa ibunya apa ya? Bukan suku yang lebih besar, tapi bahasa ibunya apa? Jadikanlah semua bangsa, semua etnis murid Yesus. Kemudian kalau mereka percaya, dibaptis ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi Injil, jangan lupa ya, kabar baik bahwa Raja kita Yesus sudah menang. Itu yang pertama ya. Atas apa? Atas kematian. Masih ingat ya, seringkali diulang-ulang, Injil itu ada 4 buku kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu ada 4 poin yang tadi kita baca. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ini penting loh. Karena Yesus mati memang sudah direncanakan sebelum Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Sudah direncanakan loh. Kenapa begitu? Karena Yesus ya menebus kita sesuai dengan rencana Allah. Banyak kali orang mau membunuh Yesus. Tidak bisa. Waktu kecil mau dibunuh Herodes dengan pedang, tidak bisa. Ada orang mau lemparkan Yesus dari jurang, juga nggak bisa. Orang Yahudi inginnya membunuh Yesus bukan di perayaan. Kalau kamu baca baik-baik ya, dalam keempat Injil, mereka ingin ya secara diam-diam menangkap Yesus untuk membunuh Yesus secara diam-diam. Supaya waktu mereka membunuh Yesus, ya orang banyak nggak ngamuk sama mereka. Tidak ada rencana mereka bahwa Yesus itu harus mati pada hari raya Paskah. Nah, kenapa Yesus harus mati pada hari raya Paskah? Karena Paskah itu adalah Allah melepaskan umat Israel dari penjajahan di Mesir. Melalui tulah ke-10, yaitu anak domba yang usianya 1 tahun itu disembelih, darahnya dioleskan di tiang pintu dan palang pintu. Jam 3. Jam berapa? Jam 3 loh. Kalau kamu lihat Yesus mati juga persis jam 3. Jadi semua sudah diset oleh Allah, dan dikatakan di perjanjian lama, terkutuklah barang siapa yang digantung di atas kayu. Nah, salib itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan ya, bawa kayu terus dibuat seperti ini ya, angka ya 10 dalam bahasa Tionghoa atau plus tuh. Kemudian orang disalib. Salib itu sebenarnya di pohon ini. Dia hanya perlu ya yang horizontal, dia paku begitu, dia naikkan, dia ikat. Dia ikat saja tuh, bukan seperti yang kita bayangkan tuh, harus dibuat satu polus dan sebagainya. Karena yang menyalibkan Yesus itu adalah orang Roma, tapi yang pertama membuat salib itu saya tahu nggak siapa? Bukan orang Roma loh. Siapa kira-kira? Kita sering mendengarkan salib. Siapa sih dalam sejarah tuh yang pertama menciptakan salib? Itu adalah superpower Persia. Dia menyalibkan orang-orang Babel. Waktu dia mengalahkan Babel, itu dikatakan Sirus itu menyalibkan 3.000 ya, orang di Babel. Nah, kemudian ini dipopulerkan lagi seperti yang dilakukan oleh Alexander the Great pada abad ke-4. Jadi waktu dia mau menyerbu Tirus Sidon itu sangat kaya. Tirus Sidon itu tidak mau memberikan dia bekal, hingga apa yang terjadi? Orang Tirus Sidon itu pergi naik kapal ke satu pulau kecil. Sehingga waktu di pulau kecil itu mereka merasa aman. Tidak mau memberikan bekal kepada Alexander Agung. Akhirnya Alexander Agung dalam sejarah, dia menimpun batu loh. Karena Alexander Agung itu tidak punya kapal. Orang Tirus itu menganggap amanlah kita. Saya berani melawan ya Alexander Agung, karena Alexander Agung tidak bawa kapal, nggak mungkin dia bisa mencapai ya pulau kecil tempat kami di situ mengungsi. Akhirnya ditimpun dengan batu-batu dan menjadi daratan, dan pasukan Alexander itu masuk ke pulau itu dan mereka dikalahkan. Dan waktu itu berapa orang disalib? 2.000 orang. Berapa? 2.000. Jadi yang menciptakan salib itu adalah Persia. Abad keberapa itu Persia?
Ya, abad ke-5 kurang lebih. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, Yesus akan disalib, yang terkenal Alkitabnya apa? Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia matinya harus disalib. Kalau kita membaca Mazmur yang terkenal, Mazmur 22. Mari kita lihat ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 1. Oke. Kemudian ada kata-kata mereka ya memaku tanganku dan kakiku. Jadi kata-kata memaku tanganku dan kakiku itu disampaikan oleh Mazmur Raja Daud. Mazmur 22 ditulis oleh Raja Daud. Itu pada saat Daud hidup. Tahun berapa dia hidup? Dia mulai menjadi raja 10-10 sebelum Yesus lahir. Ya kan? Jadi berapa tahun tuh? Sebelum salib itu diciptakan ya, oleh superpower di dunia ini. Jadi waktu pertama kali superpower menyalibkan orang itu di abad yang ke-5. Ini di abad yang ke-10. Jadi 500 tahun sebelum salib itu menjadi alat untuk menghukum mati orang, itu Alkitab sudah memberitahu bahwa Yesus matinya haruslah disalib. Ya, kalau kita baca Mazmur yang panjang ini ya, dari ayat 1 sampai selesai, itu persis apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus disalib. Paham ya? Jadi Tuhan sudah merencanakan Yesus harus mati di atas kayu salib. Sebelum salib itu ada di dunia ini. Paham? Nah, kenapa? Karena di salib itulah Yesus menanggung dosa kita. Nah, coba lihat waktu peristiwa salib terjadi. Jam 9 disalib, jam 12 itu gelap kan? Betul nggak? Sampai jam 3. Kenapa gelap? Ada dua alasan. Alasan pertama, orang menonton Yesus, dan Yesus tuh di dalam saat disalib itu dia tidak pakai pakaian loh. Ditonton. Ya, malu. Sakit. Diejek. Tapi Yesus diam. Nah, jam 12, pada saat paling terang matahari seperti sekarang, jam 12 ya, itu Allah membuat mataharinya gelap. Selain tidak boleh nonton, ya karena orang tuh sadis ya, orang tuh suka nonton yang berdarah-darah. Contohnya ya dalam yang namanya itu pertarungan bebas ya, orang ditinju ya sampai berdarah-darah itu ditonton. Begitu banyak orang. Ya kemarin termasuk Presiden Donald Trump pergi menonton ya, MMA itu. Itu kan sadis sekali. Orang suka nonton. Nah, apalagi seperti orang nonton apa? Sabung ayam kan. Langsung ayamnya disabungkan dan mati. Orang tuh sadis ya. Jadi Yesus waktu disalib dibuat mataharinya gelap itu sengaja supaya orang nggak bisa nonton. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ya, Yesus berkata apa? Orang yang tidak percaya Yesus akan dilempar ke neraka. Neraka itu apa? Ciri khasnya. Ingat nggak, Elvia? Ciri khas neraka itu apa? Gelap. Allah sedang menjatuhkan hukuman dosa semua manusia loh kepada Yesus dibuat gelap. Kemudian waktu Yesus mati ada gempa, apa? Gempa. Jadi hari Tuhan itu gelap ya untuk orang yang tidak percaya, dan gempa bumi. Jadi Yesus jam 9 sampai jam 12 didemonstrasikan dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya dalam waktu yang singkat Yesus bisa menanggung dosa? Kok bisa ya? Dalam 6 jam dia disalib, semua dosa kita bisa ditanggung. Kenapa begitu? Jangan lupa, Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Dia menciptakan langit bumi ini berapa lama? Berapa hari? Nawar. 6 kan? Nah, dia mati disalib berapa jam? Dari jam 9. 6 jam juga, ya kan? Jadi nggak perlu dia misalnya mati di salib itu lama sekali. Hanya dia perlukan 6 jam. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus itu harus mati di atas kayu salib pada hari raya Paskah. Karena Paskah itu adalah Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan. Dan sekarang Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ini penting sekali ya, kita mengabarkan Injil. Kalau kita percaya Yesus ya, ikatan-ikatan dosa itu akan dibebaskannya. Sekarang banyak orang terikat oleh dosa.
terikat oleh dosa, terikat oleh dunia. Kalau bukan Tuhan Yesus yang membebaskan kita, kita tidak bisa bebas. Jadi kalau kita lihat ya, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang poin pertama ya. Apa buktinya mati? Dia mati. Yang kedua, dia dikuburkan. Nah, kuburnya itu sekarang kosong. Kita bisa masuk ke kuburnya karena itu kuburnya dari gua batu ya, gunung batu yang dipahat. Sebagai bukti dia bangkit. Dia menampakkan diri, kalau kita membaca di Injil Tuhan Yesus ya, dia menampakkan diri 10 kali. Termasuk Paulus yang tadi kita baca, ada 11 kali. Selama 40 hari. Ya, jadi inilah yang kita kabarkan, ya, 4 buku, 4 poin, dia sudah mati, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Makanya dia bangkit pada hari Minggu. Gereja-gereja itu selalu bertemu dalam kebaktian di hari Minggu. Makanya tanggal merah itu Minggu. Jadi orang Kristen itu sebenarnya setiap hari Minggu mempunyai perayaan, ya, tidak seperti orang lain perayaannya hanya 1 tahun sekali. Kartini 1 tahun sekali kan, betul nggak? Hari ulang tahun Indonesia setahun sekali. Kalau orang Kristen setiap minggu. Makanya hari Minggu tidak boleh tidak ke gereja. Perayaan Yesus sudah bangkit. Sebagai bukti dia bangkit, dia menampakkan diri. Tapi begini, kalau kita sudah percaya Yesus, itu tidak cukup ya, hanya kita percaya. Jadi Injil itu, kabar baik itu, Yesus sudah melepaskan kita dari dosa, harus kita sampaikan sebagai saksi. Mari kita buka satu ayat yang dicantumkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi di sini kata kuasa, jika Roh Kudus, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi martirku, saksiku. Nah, mulainya di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini selain kita pergi, kita menjadikan murid ya. Waktu kita pergi, Yerusalem itu saat ini artinya kita memberitakan Injil kepada keluarga kita yang belum percaya Yesus, itu Yerusalem. Seluruh Yudea itu orang yang satu bahasa dengan kita. Ya, saya tidak tahu bahasa daerah kamu apa. Itu bahasa seperti di Singkawang, banyak Hakka Singkawang kan. Kalau di Pontianak banyak orang Teochew. Kalau di Jawa banyak orang Jawa. Jadi beritakanlah Injil dalam bahasa-bahasa daerah yang mereka bisa mengerti. Kalau Samaria itu sudah budayanya beda. Seperti Indonesia, Malaysia. Walaupun satu rumpun, tapi budayanya beda. Kalau ujung bumi, budayanya sudah total berbeda. Saya ingat ya, kalau orang Amerika dia datang mau mengabarkan Injil di Indonesia, mereka tidak bisa langsung. Mereka harus dilatih bahasa Indonesia selama 6 bulan di Bandung. Di mana? Bandung. Jadi misalnya orang Korea, dia mau memberitakan Injil ke daerah Arab. Dia juga pergi situ belajar dulu loh. Setelah selesai, baru dia mengabarkan Injil. Jadi tidak bisa langsung. Nah, sampai di sini ujung bumi ya. Ujung bumi itu bagian yang paling akhir dari bumi ya. Nah, kalau kita lihat kabar baik itu sudah kita terima, harus kita sampaikan ya kepada orang yang belum mendengarkannya. Jadi Roma 11:33, mari kita lihat di diktat kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami ya jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya. Nah, tetapi begini ya, kalau kita mengabarkan Injil itu dianggap ya suatu kebodohan. Sebab ya, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1:25. Allah telah memilih hal-hal bodoh di dunia untuk mengacaukan orang bijak, dan Allah telah memilih hal-hal yang lemah dari dunia untuk mengacaukan hal-hal yang perkasa. Nah, kalau kita baca kitab 1 Korintus, 2 Korintus, gereja Korintus itu gereja yang 30% ya terdiri dari budak. Jadi karena dikatakan ya gereja ini tidak banyak orang yang berasal dari latar belakang yang hebat. Jadi mereka itu ya dipakai oleh Allah untuk mengabarkan Injil. Ya, kita juga ya jangan menganggap diri kita tidak berharga ya untuk mengabarkan Injil.
Kenapa kita tidak mengabarkan Injil? Dalam Roma 1 dikatakan kita malu. Kenapa bisa malu? Karena kita tidak dilatih. Nah, kalau kita lihat ya, seorang yang pada zaman sekarang merupakan ujung tombak ya dari satu perusahaan. Ujung tombaknya tuh pasti apa? Marketing. Kamu bisa buat produk ini begitu bagus, begitu murah, begitu hebat, tapi kalau tidak dipasarkan, tidak dijual, perusahaannya pasti mati. Contohnya sekolah kan. Kalau misalnya tidak ada murid mendaftar, orang nggak tahu sekolah ini baiknya bagaimana dan sebagainya. Nggak mendaftar. Lama-lama kan bagaimana? Nggak ada murid. Kan kita lihat di koran banyak sekolah tutup karena nggak ada murid. Di Jawa ada sekolah cuma satu murid. Mana mungkin ya satu murid gurunya banyak kan. Nah, demikian juga produk kalau tidak diikuti dengan marketing yang bagus, produk ini nggak bisa jalan. Nah, marketing yang paling berat itu apa? Tahu nggak? Kalau disuruh pameran di mall, ya gampang lah, duduk-duduk orang datang kasih brosur. Yang paling berat itu marketingnya, tahu nggak? Kamu membagikan brosur, kamu pergi ke rumah-rumah untuk menjual. Itu yang paling berat. Ya, namanya apa? Kalau ilmu marketing. Apa tuh namanya? Yang pernah menjadi sales jualan. Namanya canvassing. Apa? Canvassing. Canvassing itu orang pergi ke rumah, dia ketuk-ketuk pintu, dia tawarkan satu persatu ya rumah-rumah yang ada produknya. Itu namanya canvassing. Nah, Injil Yesus itu juga ya dikabarkan oleh murid-murid ya pada saat mereka diberi kuasa Roh Kudus. Halaman 161 tuh terjadinya apa? Di hari Pentakosta. Jadi Yesus tuh ya mati sudah harinya Paskah. Kemudian 40 hari setelah Paskah, dia naik ke sorga. Setelah 40 hari dia menampakkan diri dalam 10 kali. Kemudian waktu dia naik ke sorga, dia bilang kalian tidak boleh meninggalkan Yerusalem, berdoa. Dan doa mereka itu hanya 10 hari. Karena setelah Paskah, 50 hari kemudian itu hari raya panen namanya Pentakosta. Penta itu 5, Kosta 10. Jadi di situ turunlah Roh Kudus waktu mereka berada di ruang atas ya di kota Yerusalem. Dan mereka bisa langsung berbicara untuk menyampaikan Injil. Yesus ya sudah mati untuk dosa kita, sudah dikubur, sudah bangkit ya. Yesus sudah menampakkan diri kepada kami. Kalian kalau mau diselamatkan harus percaya Yesus, dan ada 3.000 orang di situ percaya Yesus. 3.000 orang. Jadi mengabarkan Injil kalau kita lihat di halaman 162 itu ada satu kekuatan, bukan kekuatan kita tapi kekuatan dari Allah Roh Kudus. Nah, kenapa kita malu? Ya, karena Injil, karena kita belum pernah diajar untuk mengabarkan Injil. Itu yang pertama. Nah, waktu kita mengabarkan Injil, orang yang percaya kepada Injil itu karena apa? Roh Kudus yang bekerja, kekuatan Allah. Bukan kita yang mampu, tapi Allah yang memampukan. Jadi intinya Injil itu sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. Kamu bayangkan ya, penyamun di sebelah Yesus percaya pada Yesus. Kemudian yang dibawa Yesus, yang menombak Yesus tuh juga percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus sebelum disalib, ada seorang yang namanya Simon, orang Kirene, mengangkut salib Yesus, itu pun ya percaya pada Yesus. Ya, kalau kita lihat, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Ya, percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Karena begini ya, di dunia ini hanya ada 2 ajaran untuk masuk surga. Satu, orang mengajarkan, kamu lakukan A, B, C, D, sampai Z, mudah-mudahan kamu bisa masuk surga. Itu ajaran yang ada. Tetapi Injil tidak. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu apapun. Kamu mendengarkan berita tentang Yesus dan kamu percaya, kamu mengaku dosa, Roh Kudus yang akan bagaimana? Membuat kamu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kamu pasti diselamatkan. Kalau yang lain, mudah-mudahan. Kalau ini, pasti. Pasti ya. Kenapa? Karena Yesus itu datang dari sorga, dia mati untuk dosa kita, dan dia membawa kita ke sorga. Sorga itu satu tempat yang tidak boleh ada dosa. Kenapa satu negara itu baik untuk di tempat tinggali? Karena kejahatannya itu kecil, seperti Singapura. Kamu akan dengar ya orang dicopet di Singapura. Nggak ada. Tapi kalau kamu ke Jakarta, nggak waspada, kamu bisa dicopet dompetnya.
Satu negara yang kejahatannya kecil, itu negaranya bahagia. Tapi kalau negara itu ya begitu banyak kejahatan, anaknya diculik ya, kalau kita lihat berita yang tadi kan, ada anak di Jakarta diculik. Ya, di tempat lain diculik orangnya, diambil organnya. Itu negara yang tidak layak tinggal. Nah, surga kenapa baik untuk ditinggali? Karena nggak ada dosa. Nggak ada apa? Caranya supaya nggak ada dosa gimana? Kita harus diampuni semua dosa kita, nanti kita diberi tubuh mulia yang tidak bisa berdosa. Kalau orang yang tidak percaya dilempar ke dalam neraka, dan di situ mereka tidak bisa berdosa lagi sampai selama-lamanya. Jadi sangat masuk akal bahwa Yesus harus menghapus semua dosa kita dan memberikan kita tubuh mulia supaya kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Injil seperti benih. Nah, ada anak ya, selalu saya jumpa dia pada masa Paskah. Dia bertanya pada saya, kenapa di gereja sekarang Paskah membawa telur, membawa kelinci? Nah, gimana jawabnya? Betul nggak membawa telur? Kenapa nggak betul? Kenapa nggak betul bawa kelinci? Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya? Sebagai orang Kristen, sebagai guru, apa jawabannya? Kenapa nggak bawa telur? Mulai kapan orang bawa telur? Jadi apa yang dibawa sebenarnya? Benih apa? Padi. Injil itu seperti apa? Biji padi. Kamu bawa, kamu tanam, nanti padinya pasti tumbuh. Atau kamu bawa bawang aja. Bawang apa? Bawang. Sebiji bawang ditanam dan itu tumbuh. Jadi memberitakan Injil adalah seperti yang Yesus ajarkan di Matius 13 itu tentang perumpamaan tentang penabur. Penabur itu Yesus dan kita, yang ditabur itu benih, Injil, ya ini nggak ada yang lain. 4 hal itu, 4 buku, 4 poin, ya 4 perintah, 4 generasi. Itu tidak ada yang lain. Ditaruh di tanah, nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena dimakan burung. Ya ditaruh di tempat yang berbatu, tanahnya tipis, tumbuh, kena matahari, habis. Ada semak, dihimpit semak, dan mati. Hanya tanah yang baik. Nah, di dunia ini sama sekali tidak ada tanah baik. Tidak ada. Semua tanah pasti tidak baik. Harus disiapkan, dibersihkan, diberi pupuk, dibuat unggukan begini, baru bisa ditanam. Jadi, tanah itu adalah ibarat lubuk jantung kita, otak kita, nggak ada yang baik. Kenapa bisa jadi baik? Kalau Roh Kudus mengubahnya. Sehingga pikiran kita, otak kita bisa menerima firman. Kalau sudah bisa menerima firman, firman itu pasti berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, tujuan kita hanya satu kalau kita memberitakan ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, kalau sudah tiba masanya, waktunya, kita akan menuai. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Nah, Injil bukan hanya seperti ragi, ya, benih, tapi sekarang seperti ragi. Ragi itu adalah seperti seorang ibu, ya, di dalam dapur dia memasak, dan ragi yang dimasukkan ke dalam adonan, ragi itu akan membuat adonan itu menjadi berkembang. Jadi kalau benih itu seperti penanaman di luar, ya, di luar lokasi yang asalnya benih, sehingga menghasilkan lebih banyak, ya, secara kuantitas. Kalau ragi itu lebih bertumpu kepada pengajaran kualitas. Artinya kalau kita mau mengabarkan Injil di gereja kita sendiri, kita harus banyak belajar firman, baru kita bisa, ya, memberitakan Injil. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa yang harus mengabarkan Injil? Mari kita buka satu ayat yang penting, ya. Dalam Efesus 4 ayat 11. Ini satu tugas yang Tuhan berikan kepada gereja. Efesus 4:11, dan inilah, ya, tugas-tugas yang diberikan pada gereja. Saya baca, dan ialah, yaitu Tuhan sendirilah yang memberikan kepada gereja, yang pertama apa? Rasul-rasul. Itu perjanjian baru, ya, maupun nabi-nabi perjanjian lama sudah ada di tangan kita. Nah, sekarang setelah itu untuk gereja tugasnya apa? Baik pemberita-pemberita Injil. Jadi di sini kalau kita sebut sebagai pengabar Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi pemberita Injil, evangelis, ya, dalam bahasa aslinya.
gembala-gembala yang menggembalakan gereja, dan ya, gembala itu mengajar firman dan memberitakan Injil. Jadi bukan berarti kalau sudah gembala bukan lagi penginjil. Kalau sudah gembala bukan lagi pengajar. Tetap ya. Jadi tugasnya adalah mengabarkan Injil dan mengajar firman Tuhan. Jadi ini satu gelar yang Tuhan berikan ya kepada ya, gerejanya. Nah, kemudian setiap orang yang percaya Yesus harus jadi saksi dalam halaman berikutnya. Karena kita disebut garam dunia, terang dunia kan? Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan baik yang dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, perbuatan baik yang terbaik apa? Memberitakan Injil ya kepada mereka yang belum tahu tentang Yesus. Nah, karena begini ya, mengabarkan Injil itu penting. Ya, setiap orang yang mau mengaku Yesus di depan manusia, Tuhan Yesus akan mengaku kita di depan Bapanya di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10. Kemudian, Paulus kenapa dia sangat rajin memberitakan Injil? Karena dia mengatakan dia percaya Yesus itu dia berhutang untuk orang Yunani dan orang bukan Yunani. Ya, untuk orang terpelajar dan orang yang tidak terpelajar. Ayat 14 dari Roma pertama. Jadi kita punya hutang, hutang kita harus kita bayar setiap saat sampai kita mati. Mengabarkan Injil sampai orang yang kita injili mati atau kita mati. Jadi seperti kita mencicil ya, cicilannya tidak pernah lunas sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Nah, sekarang kalau kita mengabarkan Injil halaman 164, ada upahnya. Ya. Ayat yang terkenal itu Mazmur 126, ayat 56. Mari kita baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, itulah mengabarkan Injil, ya, tidak bisa lempeng. Artinya kita kabarkan Injil, orang yang bersangkutan mau langsung percaya Yesus. Nah, itu Paulus lakukan mulai dia percaya Yesus. Ya, kalau kita lihat, kapan kita harus mengabarkan Injil? Sejak kita percaya Yesus. Seperti Kisah Rasul 9. Mari kita baca. Paulus sampai dia mati loh. Seperti Yesus juga ya, dari mulai dia melayani sampai dia selesai. Yang mau naik ke sorga, dia masih menginjili, yaitu saudara-saudari tirinya. Kisah Rasul 9. Dia mengabarkan Injil, bahkan ya, dia harus ya diungsikan ya dari kota Damsik. Saulus bertobat, dia diungsikan dari kota Damsik melalui apa? Ya, keranjang. Kalau kamu lihat ya di ayat yang kedua-dua. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sejak dia percaya Yesus, dia sudah langsung mengabarkan Injil sampai orang di kota Damsik itu mau membunuh dia. Ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi Paulus ya mengabarkan Injil mulai dia percaya. Sampai kapan? Kalau kamu baca 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia untukku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi jelas ya, kalau kita mengabarkan Injil, ada upah kita dari Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena orang yang percaya Yesus, sudah Allah Bapa berikan pada Yesus.
Dan Yesus menebus ya orang yang Allah Bapa berikan padanya dengan darahnya. Tapi orang itu tidak akan tahu tentang Yesus kalau kita tidak datang pada dia, memberitahu dia tentang Yesus. Dan kalau tidak datang kepada dia, dia nggak bisa diselamatkan. Ini penting sekali. Ya, kita harus mengabarkan Injil. Nah, kemudian kalau kita melihat Daniel 12 ayat 3, mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, kita seperti apa? Bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah, sekarang untuk mengabarkan Injil perlu persiapan, dan tambahkan di situ apa? Pelatihan. Ya, gereja kita biasanya mengadakan pelatihan pengabaran Injil. Jadi kamu dilatih ya, bagaimana mengabarkan Injil kepada teman kamu, supaya kamu bisa menyampaikan ya Injil. Misalnya Elvia ya disuruh mengabarkan Injil kepada Tia. Ya, disimulasikan dia apa? Nah, jadi kalau tidak disimulasikan, kamu tidak tahu bagaimana caranya mengabarkan Injil. Itu tahap pertama. Yang kedua, setelah itu kamu ikut ya kepada rombongan yang pergi mengabarkan Injil, melihat bagaimana orang mengabarkan Injil. Nah, setelah itu sudah cukup lama kamu sendiri ya diterjunkan mengabarkan Injil. Ya seperti kita berenang ya harus di kolam renang. Ya nggak bisa berenang di atas kasur ya gaya kupu begini. Nggak bisa. Harus dimasukkan ke dalam sungai ataupun kolam renang. Nah, untuk bersaksi harus siap dan dilatih. Ya Yesus pun begitu ya. Dia terus mengabarkan Injil, murid-muridnya ikut. Setelah itu dia mengutus murid dan murid pulang memberikan laporan. Yang pertama, itu penting ya, sebelum mengabarkan Injil, selalu mulai sesuatu dengan doa. Dengan apa? Doa. Penting ya. Jadi kamu mau mengajar, berdoa dulu. Selesai mengajar, berdoa. Kemudian yang kedua, kamu harus rajin membaca Alkitab. Rajin. Ya, karena nanti waktu mengabarkan Injil, banyak pertanyaan yang bisa orang tanyakan. Kalau kamu nggak tahu, ya bagaimana? Ya, akan susah, ya harus rajin. Nah, dalam 2 Timotius 2:15, ini terjemahan literal dari KJV, mari kita baca. Belajarlah untuk menunjukkan dirimu berkenan di hadapan Allah, seorang pekerja yang tidak perlu malu, karena dapat membagi firman kebenaran ya dengan benar. Ya, rightly dividing the word of truth. Itu seperti ya seorang yang pandai ya untuk melakukan pembedahan. Ya, tidak boleh orang dokter membedah pasiennya, tapi dia lupa ini apa nih yang dikeluarkan. Ya, dia harus tahu persis ya sebelum dia melakukan tindakan operasi, sehingga dia tidak salah operasi. Ya, jadi ini penting ya. Ini teknik operasi ortopedi. Nah, kamu lihat di sini yang kita bawa ya kepada orang ini adalah Alkitab, firman Tuhan yang maha kuasa. Selama ini ada di tangan kita, selama ini yang kita sampaikan, kita itu ya bagaimana? Menjadi juru bicara Allah yang maha kuasa loh. Nah, di Indonesia baru-baru ini kan heboh kan? Presiden Prabowo menunjuk juru bicaranya. Karena juru bicara yang lama itu tidak mewakili dia. Waktu Tempo dikirimi, ini majalah Tempo kan, dikirimi apa? Kepala babi kan? Terus juru bicara Prabowo bilang apa? Wartawan tanya dia, dimasak aja. Ada baca nggak? Dimasak aja dia bilang. Padahal itu kan sangat sensitif. Ya di Indonesia banyak orang nggak makan babi. Hingga memalukan Prabowo. Prabowo terpaksa menunjuk juru bicara lain, ya, yaitu Menteri Sekretaris Negaranya. Jadi menjadi juru bicara dari seorang yang di atas itu sangat penting. Ya kamu lihat ya, Trump punya juru bicara. Namanya Catherine Levitt. Pernah lihat nggak? Lihat ya, berita internasional ya, jangan hanya berita Indonesia ya. Catherine Levitt itu umurnya belum 30 tahun. Belum apa? Belum 30 tahun loh. Tapi dia bisa menjadi juru bicaranya Donald Trump. Masih sangat muda. Bahkan kalau nggak salah umurnya tuh 28 tahun. Catherine Levitt. Ya. Jadi menjadi juru bicara dari Tuhan Yesus kalau kamu mengabarkan Injil. Juru bicara siapa? Ya, kepada anak-anak ya. Anak-anak kadang-kadang sekarang mungkin mereka sudah percaya Yesus. Tapi orang tuanya bilang, oh jangan. Kamu jangan ke CMC. Kamu jangan ke gereja. Karena kamu agamanya bukan Kristen.
Nah, kamu perlu doakan, kamu perlu terus kuatkan dia pada satu saat dia bisa sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, karena di dunia ini begitu banyak antikristus ya, yang melarang ya anak-anak mereka untuk percaya Yesus. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harus dimulai. Paham ya? Segala sesuatu yang besar harus ada langkah pertama. Ada apa? Langkah pertama. Tapi setelah langkah pertama, jangan sampai stop di situ. Ya, memulai itu gampang, tapi untuk meneruskannya, mempertahankannya itu yang susah. Banyak orang mulai, tapi tidak selesai. Nah, orang HK bilang apa? Jiu theo momui. Ya. Tuhan Yesus kan mengatakan, kalau kamu membangun sesuatu, kamu harus hitung uang. Kalau nggak cukup, ya jangan mulai. Kalau mulai, uang nggak cukup, bangunannya setengah jadi, ditinggal. Ya, nggak bisa. Harus dimulai. Kemudian ya, yang berikutnya harus memiliki kasih yang murni untuk jiwa-jiwa yang hilang. Karena kalau kita berbicara Injil pada orang yang belum percaya, kita itu ya menghadapkan dia dengan surga dan neraka. Hal yang paling penting, mati atau hidup. Kalau kita tidak mengasihi jiwa, ya kita tidak mengabarkan Injil, bahkan asal-asalan mengabarkan Injil, itu tidak baik. Yang kelima, berdoalah untuk orang yang akan kita injili. Itu penting ya. Harus berdoa. Atau orang yang sudah kita injili, kita harus mendoakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya. Yang terakhir, halaman 166. Pergi dengan keyakinan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, bukan berdasarkan kekuatan diri. Nah, ini yang paling menarik ya. Kenapa Tuhan tidak mengirim malaikat untuk mengabarkan Injil? Kenapa dia kirim kita manusia yang penuh dengan kelemahan? Karena malaikat tidak bisa diselamatkan. Nah, malaikat itu begitu diciptakan, jumlahnya fix, yang jatuh 1/3, yang tidak jatuh 2/3. Dan mereka itu yang ada di sorga, malaikat itu nggak mengalami pengampunan dosa. Kita inilah yang mengalami pengampunan dosa. Dulu kita berdosa, dibelenggu oleh dosa, percaya kepada hal-hal yang tidak. Tapi sekarang kita percaya pada Yesus. Kenapa bisa percaya? Itu bukan karena kita yang memilih Yesus loh. Tapi Yesus yang memilih kita sehingga kita bisa percaya Yesus. Itu penting sekali loh. Kita bukan memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Jadi Yesus ingin siapapun yang sudah percaya padanya, ya melaksanakan tadi ya. Karena itu pergilah kamu semua. Kamu semua di situ, semua kita yang sudah percaya Yesus harus pergi. Ya, kemudian jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, yang terakhir, ini penting ya. Diutus. Siapa yang mengutus penginjil ke luar kota? Jawabannya adalah gereja. Gereja harus melatih penginjil, gereja mengutus penginjil, dan waktu mengutus penginjil itu mereka harus diberi support hidup. Kalau sekarang namanya misionari, yang mengirim orang ya ke daerah yang terpencil, dan di situ mereka mengabarkan Injil. Tentu saja mereka nggak bisa bekerja. Dan bagaimana kehidupan mereka? Mereka harus didukung dari persembahan dari anak-anak Tuhan di gereja. Mari kita baca Roma 10, 14, 15. Harus diutus. 3:21. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada ditulis, betapa indahnya kedatangan kaki mereka yang membawa kabar baik. Ayat yang terakhir, Yesaya 6. Ini penting ya. Kita harus berdoa seperti Yesaya berdoa. Ya, supaya kita bukan hanya ya, sekedar belajar, tetapi kita mau melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ya, amanatkan kepada kita semua. Yesaya 6. Ayat 8. Penting ya, ini merupakan doa kita semua ya. Saya berharap ya, kita bisa menjadi pengabar-pengabar Injil. 3:21. Yesaya 6:8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Jadi kita berdoa ya, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Ya, supaya kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang belum
pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh suatu anugerah luar biasa kami bisa kembali diingatkan oleh firman-Mu betapa pentingnya kami yang sudah percaya Yesus melalui Injil untuk pergi mengabarkan Injil. Tolonglah kami Bapa untuk dapat menjadi penginjil-penginjil yang Engkau pakai sehingga banyak jiwa yang sudah Engkau pilih dapat mendengarkan tentang Yesus yang sudah mati untuk dosa mereka dan mereka percaya bahwa Yesus juga sudah bangkit untuk memberikan kami hidup yang kekal. Ampunilah dosa kami, sertailah kami semua, berkatilah kami semua secara rohani dan jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.